Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aprilia Hendrianti, absen 10 dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membuat video ujian praktek percobaan korosi pada paku. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Faktor-faktor yang memengaruhi korosi: oksigen, air dan kelembapan udara, zat elektrolit, permukaan logam yang tidak rata, terbentuknya zat elektrokimia, suhu, dan pH. Enam lembar plastik, 6 buah karet gelang, 6 gelas plastik, air garam, air panas, minyak goreng, 6 buah paku, cuka, amplas, air mineral, label, dan pulpen. Pertama, kita mengamplas paku. Amplas juga paku yang lain. Paku diamplas terlebih dahulu agar bebas dari karatan. Lalu, beri tanda A, B, C, D, E, dan F pada masing-masing gelas. Masukkan paku pada masing-masing gelas dengan setiap gelas berisi 1 paku. Masukkan air biasa pada gelas A, air panas pada gelas B, larutan garam pada gelas C, cuka pada gelas D, minyak goreng pada gelas E, dan biarkan gelas F hanya berisi paku. Kemudian, tutup masing-masing gelas dengan lembaran plastik. Diamkan selama 7 hari dan amati perubahan yang terjadi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Kemudian kita angkat paku dari masing-masing gelas yang sudah kita diamkan selama 1 minggu.
Yang pertama adalah paku yang terendam pada air biasa. Setelah paku dimasukkan ke dalam gelas plastik berisi air biasa, selama 1 minggu paku menjadi berkarat dan airnya menjadi kuning keruh. Hal ini dapat terjadi jika besi bereaksi dengan oksigen dan mengalami kontak langsung dengan air. Maka besi akan mengalami oksidasi. Oksigen akan mengalami reduksi. Dengan demikian, paku tersebut mengalami korosi. Yang kedua adalah paku yang terendam pada air panas. Setelah paku dimasukkan ke dalam gelas plastik berisi air panas, selama 1 minggu paku menjadi berkarat dan airnya menjadi kuning keruh. Air panas memiliki temperatur sedikit lebih tinggi daripada air biasa. Temperatur seperti itulah dapat mempercepat korosi. Dengan demikian, paku tersebut mengalami korosi. Yang ketiga adalah paku yang terendam pada larutan garam. Setelah paku dimasukkan ke dalam gelas plastik berisi air garam, selama 1 minggu paku menjadi berkarat dan karatnya ada yang mengelupas, sehingga air berwarna kuning karat di dasarnya. Garam merupakan elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang tinggi dapat meningkatkan kecepatan aliran elektron sehingga laju korosi meningkat. Dengan demikian, paku tersebut mengalami korosi. Yang keempat adalah paku yang terendam pada cuka. Setelah paku dimasukkan ke dalam gelas plastik berisi cuka selama 1 minggu, paku berkarat. Paku berwarna hitam dan air cuka berwarna coklat bening. Cuka merupakan larutan asam dan memiliki pH kurang dari 7. Reaksi korosi besi akan lebih cepat sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam lebih spontan yang ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibanding dalam suasana netral atau basah. Dengan demikian, paku tersebut mengalami korosi. Yang kelima adalah paku yang terendam pada minyak goreng. Setelah paku dimasukkan ke dalam gelas plastik berisi minyak goreng, selama 1 minggu paku tidak mengalami perkaratan atau tidak terjadi perubahan sama sekali. Penggunaan minyak dapat menghambat korosi karena minyak tidak mengandung oksigen dan menghambat kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air. Dengan demikian, paku tersebut tidak mengalami korosi. Yang terakhir adalah paku yang dimasukkan ke gelas tanpa cairan. Pada gelas yang tidak ditambahkan cairan, tidak mengalami korosi atau tidak terjadi perubahan sama sekali, dikarenakan kadar oksigen yang berada pada gelas tertutup tersebut hanya sedikit dan tidak adanya faktor pendorong untuk terjadinya korosi. Dengan demikian, paku tersebut tidak mengalami korosi. Dari hasil praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa paku yang mengalami korosi adalah pada paku A, paku B, paku C, dan paku D. Sedangkan paku yang tidak mengalami korosi terjadi pada paku E dan F. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada kontak langsung antara oksigen dan air. Dari praktikum ini, kita juga dapat mengetahui cara mencegah korosi, yaitu dengan 2 cara, yaitu menempatkan logam besi pada suatu ruangan yang memiliki udara yang kering dan melumuri logam besi dengan minyak. Jadi, itulah percobaan proses korosi pada paku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.